Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami kelas 12A SMA Negeri 15 Pekanbaru mempresentasikan istilah dan kosakata EYD. Saya Jan Faryarsyah, bagian tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, buku, majalah, dan jurnal. Nah, itu contoh yang pertama. Kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saja. Nah, ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang saya akan datang. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung dalam kalimat. Contohnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi dia berhasil menjadi penulis terkenal. Keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru. Contohnya, oh begitu. Ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam kehidupan ini. Kedelapan,
Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Sembilan, tanda koma digunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan alamat. Contohnya, Surabaya, 10 Mei 2010. Ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka. Contohnya, kepala badan, rektor. Saya Kesya Ananta Syakira menjelaskan tanda titik. Pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, mereka duduk di sana. Titik. Kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar pencarian dan tabel. Contohnya, satu titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. 3. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka pada deret nomor dalam perincian. Contohnya, 2.1 2.1.1. 4. Tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah diberi tanda kurung. Contohnya, huruf A yang diberi tanda kurung. 5. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu angka maupun baik satu digit maupun lebih. Contohnya, tabel 1.1.
6. Tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1:35 menit titik 20 detik. 7. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Contohnya 13.000. Yang ke-8, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, tahun 1998. 9. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Contohnya, contohnya bentuk dan kedaulatan, bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. 10. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat. Contohnya, Contohnya yang terhormat, titik, Rahmat Hidayat, titik, Jalan Sumbawa, Sumur, Bandung. Nama saya Muhammad Ijam Hussein, menjelaskan EYD bagian tanda hubung. Pertama, tanda hubung digunakan untuk kata yang terpenggal. Contohnya di sini ada baris, batas baris, di sini strip, baris baru, ra. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk kata yang berulang-ulang. Contohnya anak.
anak-anak. Ketiga, tanda hubung digunakan untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya tanggal 11 bulan 9 2025. 4. Tanda hubung digunakan untuk menunjukkan kata ejaan. Contohnya kursi, K, strip U, strip R, strip S, strip I. Kelima, tanda hubung digunakan untuk menunjukkan papan skor. Contohnya Indonesia melawan Malaysia dengan skor 2-1. Keenam, tanda hubung digunakan untuk unsur yang berbeda, yaitu huruf kapital dan non kapital, dan huruf dan angka. Contohnya ke-1. 7. Tanda hubung digunakan untuk bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya dalam bahasa Betawi yaitu dislepet, di stip slepet. Ke-8, tanda hubung digunakan untuk menandai tanda imbuhan. Contohnya strip kerja. 9. Tanda hubung digunakan untuk kata satu kesatuan. Contohnya suami, mi, strip istri. Saya Mixelia, bidang singkatan. Yang pertama, singkatan nama gelar. Diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan. Contohnya S.E, yaitu sarjana ekonomi. Yang kedua, singkatan sapaan. Diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan. Contohnya DR titik, yaitu dokter. Yang ketiga, singkatan jabatan. Diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan. Contoh SDR titik Lukman, yaitu saudara Lukman. Yang keempat, singkatan nama orang dalam istilah ditulis, yaitu HJ, yaitu Hadi Jauhari. Yang kelima, singkatan lazim yang digunakan dalam penulisan alamat dapat digunakan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya gang titik, jalan titik. Yang keenam, singkatan mata uang. Contohnya rupiah atau Rp. Yang ke-8, singkatan satuan ukur. Contohnya liter, L, atau kilometer. Yang 9, singkatan satuan timbangan. Contohnya kilogram. Yang ke-10, akronim nama diri. Digabungkan huruf dan suku kata atau suku kata dengan
atau suku kata dengan huruf awal kapital. Contohnya Kalten, yaitu Kalimantan Tengah. Saya Trisyana Bella menjelaskan bagian tanda kurung, tanda tanya, dan kata sandang si dan sang. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan. Contohnya, pemerintah sedang membahas masalah hak asasi manusia dalam kurung HAM di forum internasional. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti padanan kata asing. Contohnya, banyak pemengaruh dalam kurung influencer yang diapresiasi karena konten yang membangun. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf kata yang bukan merupakan bagian utama kalimat. Contohnya, puisi Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. 4. Tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor naik dalam kurung bus Trans Jakarta. 5. Tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping. Contohnya, faktor produksi utama menyangkut A. Biaya produksi, B. Bahan baku, dan C. Tenaga kerja. 6. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata, angka atau huruf sebagai penanda perincian yang ditulis ke bawah. Contohnya, bahan utamanya merupakan 1. Gula, 2. Tepung, 3. Air. Tanda tanya. 1. Tanda tanya ditulis pada akhir kalimat tanya. Contohnya, di mana kamu sekarang? 2. Tanda tanya digunakan di dalam kurung sebagai pernyataan bahwa kalimat tersebut masih diragukan. Contohnya,
Di Indonesia terdapat dalam kurung 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Kata sandang si dan sang. 1. Kata si dan sang ditulis terpisah dari setelah kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pemilik. Yang S-nya tanda kecil. 2. Kata sang menggunakan huruf kapital jika menyangkut unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah kepada Sang Pencipta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersad, menjelaskan bagian huruf kapital. Nah, yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital di awal huruf kalimat. Contohnya, pekerjaan titik yang dimana P-nya huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital pada awal huruf nama seseorang. Contohnya, Muhammad Ersad, M-nya huruf kapital dan E-nya juga huruf kapital. Ketiga, penggunaan huruf kapital pada awal huruf setelah tanda petik 2. Contohnya, apa itu? A-nya menjadi A-nya huruf kapital. Keempat, penggunaan huruf kapital digunakan pada teori yang menggunakan nama orang. Contohnya, teori Darwin. D pada Darwin merupakan huruf kapital. Yang kelima, penggunaan huruf kapital pada awalan huruf pada kata yang berkaitan dengan agama. Contohnya, Al-Quran. Huruf A pada Al-Quran merupakan huruf kapital. Yang keenam, penggunaan huruf kapital digunakan pada gelar kehormatan. Contohnya, Mahaputra Yamin. Mahaputra merupakan gelar kehormatan
maka huruf M pada Mahaputra huruf kapital. Ketujuh, penggunaan huruf kapital pada sapaan. Contohnya yang mulia. Y pada kata yang merupakan huruf kapital dan juga M pada mulia juga huruf kapital. Kedelapan, penggunaan huruf kapital pada jabatan yang disertai nama orang. Contohnya, Wakil Presiden Gibran. W pada wakil huruf kapital, Presiden P-nya huruf kapital, yang dimana wakil presiden ini merupakan jabatan. Yang ke-9 yaitu penggunaan huruf kapital pada awalan huruf nama bangsa. Contohnya, Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan nama bangsa, maka huruf awal pada Indonesia yaitu I merupakan huruf kapital. Yang ke-10, penggunaan huruf kapital pada hari. Contohnya, hari Jumat, yang dimana Jumat ini merupakan hari, maka huruf J pada Jumat merupakan huruf kapital. Perkenalkan, saya Khairul Mizan, menjelaskan bidang kata serapan umum. Yang pertama, harakat fathah atau bunyi A dilafalkan dengan panjang atau pendek menjadi A. Contohnya, kata umroh diubah menjadi umrah. Selanjutnya, huruf Ain pada awal suku kata diubah menjadi huruf A, I, atau U. Contohnya, sa'adah menjadi sa'adah. Yang ketiga, huruf Ain pada akhir suku kata diubah menjadi huruf K. Contohnya, ruku' jadi rukuk. Yang keempat, huruf hamzah yang dilafalkan A, I, atau U diubah huruf hamzah yang dilafalkan A, I, atau U menjadi A, I, atau U. Contohnya, masalah menjadi masalah. Yang keempat, gabungan huruf AA dalam bahasa Belanda menjadi A. Contohnya, Baal menjadi Bal. Yang kelima, gabungan huruf AE yang bervariasi dengan E menjadi E. Contohnya, estetik menjadi estetik. Yang keenam, gabungan huruf AE yang tidak bervariasi dengan E menjadi tetap AE. Contohnya, aerosol yang tetap dengan kata aerosol. Yang ketujuh, gabungan huruf AI tetap AI. Contohnya,
Contohnya adalah detail dan tetap menjadi detail. Selanjutnya gabungan huruf AU tetap menjadi AU. Contohnya aula yang tetap menjadi aula. Yang ke-9, gabungan huruf C yang diikuti dengan A, O, U atau konsonan diubah menjadi K. Contohnya kata kubik dalam bahasa Inggris menjadi kubik. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum.